الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناءك عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat. Di antaranya ialah nikmat masihnya kita diberi kesempatan untuk bisa menghirup udara sehingga bisa dipertemukan di siang Jumat hari ini. Salawat serta salam mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya dan semua melimpah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala yang tujuannya ialah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Firman Allah di atas menjelaskan secara tegas bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia ialah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud di sini ialah bentuk penghambaan diri dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Namun dalam kenyataannya banyak umat manusia yang lalai akan tugasnya sebagai hamba Allah. Mereka lalai dan tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka lalai dengan tidak memenuhi tugasnya sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari mereka sampai terang-terangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa kejayaan di dunia hanya bersifat sementara. Gelimang harta yang dimiliki suatu saat akan sirna. Kejayaan di dunia bagaikan roda yang berputar. Seseorang bisa mendapatkan kejayaan di hari ini dan mungkin juga akan runtuh di esok hari. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala secara jelas memberikan gambaran bagaimana dinamika kehidupan di dunia yang seperti roda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Yang artinya, masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran
dan Allah mengetahui orang-orang yang beriman yang sejati, dan sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surah Ali Imran ayat 140. Ayat di atas sejatinya turun untuk menghibur umat Islam pasca kekalahan besar pada perang Uhud. Pada ayat tersebut juga Allah sejatinya memberikan penjelasan bahwa kejayaan dan kehancuran dapat menimpa siapapun, sebab pada hakikatnya tidak ada yang kekal di dunia ini. Sebagaimana Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 9 halaman 372 terkait ayat di atas berkata, wal ma'na anna ayyam ad-dunya hiya duwalun bainan nas la yadum sarruha wala madarruha fa yawmun yasulu fihi as-surur lahu wal ghammu li'aduwwi wa yawmun akhar bil aksi min dhalik wala yabqa syai'un min ahwaliha wala yastaqirru atharun min athariha. Yang artinya, maknanya ialah hari-hari di dunia mengalami pergiliran di antara umat manusia. Kebahagiaan maupun kecelakaan tidak akan kekal di dalamnya. Terkadang seseorang mendapatkan kebahagiaan, sedang musuhnya mendapatkan sebaliknya. Begitupun sebaliknya, tidak akan ada sesuatu yang menetap dalam satu kondisi, bahkan bekasnya juga begitu. Di sisi lain, kejadian kekalahan pada perang Uhud juga memberikan pelajaran berharga kepada umat Islam pada waktu itu, bahwa tidak menuruti perintah pimpinan dapat berakibat fatal, bahkan sampai mengakibatkan kekalahan pada perang tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika kita mencari cara terbaik untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, maka caranya ialah dengan selalu menyeimbangkan dua hal, yaitu syukur dan sabar. Bersyukur ketika mendapatkan kejayaan, karena hal tersebut pada hakikatnya merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar ketika mendapatkan kemerosatan dan cobaan, karena hal itu tak lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah dari sifat lalai di dunia, dan selalu menerapkan syukur dan sabar di setiap langkah yang kita tapakkan di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله